Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Selamat datang kembali di Nina Talks, tempat Nina bercerita. Oke teman-teman, jadi hari ini aku akan membawakan cerita biografi, yaitu tentang biografi Susi Pujiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia. Nama wanita yang satu ini memang sangat ramai dibicarakan oleh rakyat Indonesia ketika beliau ini didaulat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia dalam Kabinet Kerja antara tahun 2014 sampai dengan 2019 oleh Presiden Joko Widodo. Dan yang seperti kalian tahu teman-teman, siapa sangka sebelum menjadi Menteri Kelautan ini, Ibu Pujiastuti ini hanya berijazah SMP. Dan dulunya beliau ini menyambung hidupnya dengan menjadi penjual ikan di Pangandaran. Namun berkat kegigihannya beliau pun sukses sebagai pengusaha perikanan dan memiliki perusahaan transportasi penerbangan. Tamatan SMP loh ini teman-teman. Dan saat beliau menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pun, beliau dikenal akan kebijakannya yang tegas terhadap penangkapan ikan ilegal. Namanya bahkan selalu dikait-kaitkan dengan kata tenggelamkan, yang mengacu kepada hukuman penenggelaman kapal asing ilegal di perairan Indonesia. Oke teman-teman, jadi gimana cerita biografi dari Bu Susi Pujiastuti ini? Yuk kita langsung masuk ke ceritanya. Jadi teman-teman, Bu Susi ini lahir dari keluarga yang lumayan berkecukupan, di mana beliau ini lahir pada tanggal 15 Januari 1965 di Pangandaran, Jawa Barat. Ayah beliau bernama Haji Ahmad Karlan dan ibunya bernama Haji Suwu Lasmina. Kedua orang tuanya ini berasal dari Jawa Tengah, tapi sudah 5 generasi tinggal di Pangandaran, teman-teman. Keluarga Bu Susi ini memiliki usaha ternak. Mereka memperjualbelikan ratusan ternak dari Jawa Tengah untuk diperdagangkan ke Jawa Barat. Buyut beliau ini adalah Haji Ireng yang dikenal sebagai tuan tanah di daerahnya. Kemudian teman-teman, setelah beliau ini mengenyam pendidikan sampai SMP, Ibu Susi ini melanjutkan pendidikannya ke SMA 1 Yogyakarta. Tetapi berhenti di kelas 2 SMA gara-gara beliau ini dikeluarkan dari sekolah. Selain itu teman-teman, Ibu Susi juga mengaku tidak cocok dengan sistem sekolah. Dan sampai akhirnya beliau ini menjadi menteri, Ibu Susi ini mendaftar untuk mengikuti paket C di PKBM Bina Pandu Mandiri Kabupaten Ciamis pada tahun 2015 lalu. Dan setelah melewatkan ujian pada tahun 2017, Ibu Susi pun lulus dalam ujian susulan pada tahun 2018. Kemudian teman-teman, setelah putus sekolah dulu, Ibu Susi ini menjual seluruh perhiasannya seharga Rp750.000 untuk menjadi pengepul ikan di Pangandaran pada tahun 1983. Tapi saat itu wanita yang tangguh dan pantang menyerah ini tidak langsung bisa sukses begitu saja teman-teman. Sebelum berjualan ikan, beliau ini juga sempat berjualan spray, baju, hingga tengkulak cengkeh. Dan setelah mendapatkan pengalaman berjualan, beliau kemudian melirik potensi hasil laut yang ada di Pangandaran. Dan dari seorang mantan siswi berseragam, beliau pun menjelma menjadi tukang jualan ikan laut yang segar. Tapi teman-teman, Ibu Susi Pujiastuti ini nggak bisa berhenti berpikir. Beliau tercetus ide untuk menjual hasil ikannya, ikan segarnya itu ke Jakarta. Tiap sore usai mengambil ikan di pelelangan di tepi laut, Ibu Susi ini mengangkut ikan-ikannya naik di sepeda motor dan dibawa ke Jakarta untuk bisa dijual di sana teman-teman. Beliau melakukan ini setiap hari, tidak peduli cuaca panas atau angin besar bahkan hujan badai. Beliau tetap kekeh untuk jualan. Karena dijalani dengan sungguh-sungguh, akhirnya bisnis Ibu Susi ini berkembang hingga tahun 1996. Ibu Susi ini akhirnya berhasil mendirikan pabrik pengolahan ikan yang diberi nama PT ASI Pujiastuti Marine Product dengan produk unggulan mereka berupa lobster yang diberi merek Susi Brand. Bisnis pengolahan ikan Bu Susi ini pun makin meluas hingga ke Asia sampai ke Amerika. Dan ceritanya teman-teman, pada waktu itu awal tahun 2000, Ibu Susi ini memiliki ide untuk bisa mengirim hasil laut kelolaannya menggunakan pesawat terbang. Selain lebih cepat, juga bisa menguntungkan karena ikan-ikannya segar. Ditambah lagi kalau ikan segar maka harganya akan lebih mahal daripada yang udah terlalu lama mati atau bahkan terlalu lama dalam pendingin.
Nah, dari gagasan inilah Ibu Susi ini mengajukan bisnis plan ke beberapa bank untuk meminjamkan modal untuk membeli pesawat dan membangun landasan pesawat terbang, yaitu pesawat Cessna Caravan seharga 20 miliar. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Diketawain sama mereka, bahkan Ibu Susi ini dianggap gila. Ibu Susi bahkan sambil tertawa menceritakan itu teman-teman. Dan Ibu Susi mengatakan bahwa kata orang bank itu, mana bisa udang dan ikan membayar cicilan bank bu? Ibu katanya gitu. Tapi bukan Bu Susi namanya kalau menyerah begitu saja. Beliau tetap berusaha teman-teman. Akhirnya beliau baru bisa mendapatkan pinjaman dari salah satu bank. Dan sampai akhirnya mimpinya untuk punya pesawat terbang yang diisi ikan-ikan ini pun terwujud. Dan hal ini juga didapatkan setelah 4 tahun berusaha untuk meyakinkan beberapa bank untuk bisa memberikan beliau pinjaman. Dan melalui PT ASI Puji Astuti Aviation, ini yang beliau dirikan kemudian, pesawat yang beliau miliki ini mampu mengangkut lobster dan juga ikan-ikan segar tangkapan nelayan di Pangandaran ke Jakarta dan juga Jepang teman-teman. Dan sampai saat ini pun Ibu Susi Puji Astuti sudah berhasil mewujudkan mimpi dan juga membantu banyak orang dalam waktu ke waktu. Bahkan, beliau juga mengirim logistik ke tempat-tempat yang sulit tercapai dan masih banyak lagi teman-teman. Dan biar kalian tahu, pada saat itu hanya selang beberapa bulan setelah Ibu Susi ini membeli pesawat tersebut, tsunami menerjang Aceh. Dan seperti yang kita tahu bersama, saat itu ribuan orang meninggal dunia dan hampir semua akses transportasi yang masuk ke Aceh putus. Dan atas inisiatif Ibu Susi sendiri, Ibu Susi ini meminjamkan pesawat yang baru dibelinya itu untuk mengangkut bantuan ke Aceh selama 2 minggu teman-teman. Dan itu merupakan pesawat pertama yang berhasil mencapai lokasi bencana untuk mendistribusikan bantuan kepada para korban yang terkena tsunami tersebut. Tapi ketika Bu Susi ini ingin menarik kembali pesawatnya karena dianggap sudah banyak bantuan yang masuk, banyak organisasi kemanusiaan yang ingin juga membantu di sana dan mau memakai pesawatnya Ibu Susi ini teman-teman. Di mana mereka ini juga bersedia menyewa pesawat Ibu Susi untuk bisa mengirimkan bantuan ke Aceh. Dan dari sini Ibu Susi terpikir untuk secara serius menjalani bisnis penerbangan. Dan sampai akhirnya di tahun 2012 lalu, perusahaan penerbangan milik Ibu Susi telah mengoperasikan setidaknya 50 pesawat berbagai tipe teman-teman. Dan sebenarnya juga nih teman-teman, di masa kecil Ibu Susi ini memang bercita-cita memiliki pesawat terbang. Kalau zaman sekarang nih, nggak banyak kan orang yang bisa dan berani mewujudkan cita-citanya pada saat masa kecil. Kebanyakan melempem saat mengenal dunia yang nyatanya lebih keras dari yang dibayangkan. Jadi teman-teman, waktu beliau masih duduk di sekolah dasar, beliau memang memiliki cita-cita memiliki pesawat terbang. Ibu Susi mengatakan bahwa dulunya pada saat beliau masih SD, Ibu Susi ini kerap melihat pesawat terbang yang melintas di udara. Terus Ibu Susi ini berteriak, ada pesawat, ada pesawat. Suatu hari nanti aku bakal beli pesawat sendiri. Beliau bilang nih ke ibunya. Terus pada saat itu ibunya mengatakan bahwa sebagai anak desa yang berasal dari keluarga sederhana, cita-cita Ibu Susi ini dianggap aneh. Tapi beliau tidak mau mengubur mimpinya itu teman-teman. Bahkan saat pelajaran menggambar pun, Ibu Susi ini nggak gambar gunung sama sawah kayak kita teman-teman. Jadi Ibu Susi ini pada saat SD dulu menggambar pesawat terbang yang berisi ikan-ikan dan udang-udang. Nah pada saat itu ibu gurunya juga sempat mengatakan, Susi, pesawat itu harusnya diisi manusia nak, bukan ikan sama udang. Tapi Ibu Susi bersikeras bahwa jika suatu hari dia akan membeli pesawat. Dream, believe, and make it happen. Dapat dia teman-teman, terbelilah pesawat itu. Karena memang puluhan tahun kemudian, gadis kecil pemimpi ini berhasil memiliki usaha ekspor ikan dan dikirim menggunakan pesawat miliknya sendiri. Dan singkat cerita teman-teman, sampai akhirnya Ibu Susi ini ditunjuk sebagai Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kala yang ditetapkan secara resmi pada tanggal 26 Oktober tahun 2014 lalu. Nah, sebelum dilantik, Ibu Susi ini melepas semua posisinya di perusahaan penerbangan Susi Air dan beberapa posisi lainnya, termasuk Presiden Direktur PT ASI Puji Astuti yang bergerak di bidang perikanan dan juga PT ASI Puji Astuti Aviation yang bergerak di bidang penerbangan. Kenapa dilepas? Ya, itu untuk menghindari konflik kepentingan antara dirinya sebagai menteri dan sebagai pemimpin bisnis.
Dan selain itu juga alasan Ibu Susi ini melepas semua posisinya di perusahaan-perusahaan beliau tadi supaya beliau ini bisa bekerja secara maksimal menjalankan pemerintahan teman-teman, khususnya di bidang kelautan. Saat pelantikannya, Ibu Susi ini juga sempat menuai kontroversi karena beliau kedapatan menghisap rokok dan memiliki tato teman-teman, sesuatu yang tidak lazim dimiliki Menteri Indonesia. Dan atas tindakannya ini, Bu Susi memang sempat mendapatkan kritikan dan juga pujian di media sosial. Karena memang di Indonesia sendiri, seorang perempuan yang merokok dan ditambah lagi memegang kedudukan menteri mungkin baru kali ini dilakukan oleh Ibu Susi Pujiastuti. Dan diketahui, memang ternyata Ibu Susi ini semenjak dulu adalah seorang perokok berat. Nah, karena disorot terus sama publik, Ibu Susi ini berusaha untuk bisa menghentikan kebiasaan buruknya itu, teman-teman. Tapi ternyata usahanya Ibu Susi ini untuk berhenti merokok lantaran tekanan dari publik juga sempat membuat beberapa orang terdekat Bu Susi ini kasihan. Dan selain merokok, yang membuat mantan menteri ini menonjol atau menjadi perhatian publik adalah publik kembali heboh ketika mengetahui Ibu Susi ini memiliki tato di kakinya. Seperti diketahui juga bahwa tidak semua orang yang ada di Indonesia ini bisa memahami bahwa ada beberapa orang yang membuat tato di tubuhnya itu hanya sekedar apresiasi seni. Dan Ibu Susi ini ternyata memang memiliki tato yang terletak di kaki bagian kanan beliau yang nggak sengaja diliput oleh media, teman-teman. Tato di betis Ibu Susi ini bergambar burung phoenix yang disebut sebagai burung yang abadi. Karena burung phoenix ini tidak bisa mati dari api, teman-teman. Dan diyakini bahwa burung phoenix itu mewakili tekad Ibu Susi yang tidak akan pernah mati walaupun banyak cobaan seperti bara api yang menghampirinya. Dan ditambah lagi, Bu Susi ini sepertinya tidak ada minat untuk menghapus tatonya karena diperlihatkan beliau itu tetap santai, teman-teman, berjalan dengan betis kanannya yang terbuka di mana semua orang bisa melihat tatonya tersebut. Namun, dalam sebuah wawancara, Ibu Susi ini pernah berpesan kepada kaula muda untuk tidak meniru membuat tato seperti. Selama Bu Susi ini menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, teman-teman, pasti ada prestasi dan juga kontroversi yang didapat sama Bu Susi ini. Dimana selama menjabat, Ibu Susi ini dikenal sangat giat memberantas penangkapan ikan ilegal di Laut Indonesia. Beliau tidak segan-segan memerintahkan penenggelaman kapal, terutama milik asing, yang terbukti mencuri ikan di perairan Indonesia. Dalam rentang waktu bulan November tahun 2014 sampai dengan Agustus 2018, ada sebanyak 488 kapal pencuri ikan ditenggelamkan. Terdiri dari kapal yang berbendera Vietnam yang paling banyak ditenggelamkan, yaitu 276 kali, kemudian Filipina 90 kali, Thailand 50 kali, Malaysia 41 kali, dan Indonesia juga ada, teman-teman, yaitu 26 kali. Kemudian Papua Nugini itu 2 kali, Tiongkok 1, dan yang tanpa negara itu 1. Dan selama 2 tahun kebijakan tersebut diterapkan, stok ikan di Indonesia bertambah menjadi 5,4 juta ton atau sekitar 76%, teman-teman. Dan pada tahun 2018, stok ikan mencapai 13,1 juta ton. Dibuktikan, kebijakan tegas dalam memerangi pencurian ikan oleh Susi Pujiastuti ini sangat berdampak pada meningkatnya ekspor ikan di Indonesia. Tapi teman-teman, langkah Bu Susi ini untuk menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan tadi memang mendapat banyak respon positif. Tapi ada juga respon negatif, teman-teman. Dimana pada saat itu sempat juga Wakil Presiden Yusuf Kala meminta Ibu Susi ini untuk melelang kapal pencuri ikan tersebut, bukan ditenggelamkan. Tapi Ibu Susi tidak bergeming. Beliau tetap menganggap bahwa langkah yang beliau ambil itu benar dan sudah sesuai dengan undang-undang, serta dampaknya juga terasa dengan meningkatnya produktivitas perikanan. Ibu Susi ini enggan untuk menggunakan metode pelelangan kapal itu karena berpotensi dibeli kembali oleh si pencuri ikan itu dengan harga yang murah. Nah, penenggelaman kapal yang dilakukan oleh Ibu Susi ini juga sempat dikritik karena menjadi penyebab kerusakan lingkungan. Dari situ, Ibu Susi kembali menjelaskan bahwa memang kapal-kapal yang beliau tenggelamkan akan menjadi terumbu karang. Selain itu, lokasi penenggelaman yang dipilih berada di area yang tidak ada terumbu karang, dan kapal-kapal tersebut juga sudah dibersihkan dari benda-benda yang berpotensi merusak lingkungan.
Dan bahkan kebijakan yang dilakukan Bu Susi ini mendapatkan apresiasi seperti dari WWF Internasional yang menganugerahinya Leader for a Living Planet Awards atas komitmennya untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan di Indonesia. Dan terhitung sampai Oktober tahun 2019 lalu, tercatat ada 556 kapal pencuri ikan yang sudah berhasil ditenggelamkan. Teman-teman, komitmen Bu Susi dalam perlindungan sumber daya kelautan juga dilihat melalui penerbitan Peraturan Menteri Kelautan Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan, pukat hela, dan pukat ari. Kenapa? Karena dua alat penangkapan ikan ini dinilai dapat merusak lingkungan. Dan setahun kemudian teman-teman, Ibu Susi kembali menerbitkan surat edaran mengenai pembatasan alat penangkapan ikan cantrang di wilayah pengelolaan perikanan negara Indonesia. Dan selama menjabat pun, Ibu Susi ini mengeluarkan larangan penangkapan dan eksplor lobster, kepiting, dan rajungan dari wilayah Republik Indonesia. Dan jelas, masih banyak lagi prestasi dan penghargaan Ibu Susi lainnya. Salah satunya yaitu mendapatkan rekor muri, yaitu menjadi perempuan pertama yang menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Dan selain itu, beliau juga mendapatkan gelar Kanjeng Ratu Ayu Susi Puji Astuti Ningrat dari Keraton Surakarta Hadiningrat pada tahun 2015. Dan masih banyak lagi penghargaan lainnya, teman-teman. Dan setelah tidak menjabat lagi menjadi Menteri Kelautan, Ibu Susi memutuskan untuk balik kampung ke Pangandaran dan disambut hangat oleh warga Pangandaran di sana. Dan walaupun tidak menjabat lagi menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, beliau tetap mengabdi untuk mengawasi laut Indonesia. Dan Ibu Susi juga pernah berpesan, orang yang meraih kesuksesan tidak selalu orang yang pintar, tapi orang yang akan meraih kesuksesan adalah orang yang gigih dan pantang menyerah. Bagaimana caranya agar mewujudkan impian supaya sukses? Kuncinya adalah komitmen dengan apa yang sudah kita jalani. Oke teman-teman, jadi itulah tadi kisah biografi singkat dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia, Ibu Susi Puji Astuti. Semoga cerita biografi yang saya ceritakan hari ini bisa menginspirasi kita semua untuk lebih semangat dalam memperjuangkan mimpi-mimpi kita. Sekian video Nina Talks hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan akhir. Jangan lupa untuk like kalau teman-teman suka sama videonya. Jangan lupa juga untuk komen kira-kira next video bagusnya Nina cerita tentang apa lagi ya. Jangan lupa juga untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan cerita-cerita Nina selanjutnya. Oke, sekian video hari ini and see you on the next video. Bye!